Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Sudah tahu kebohongannya? Dia lahir dari keluarga Katolik dan ayahnya kerja di PGI. Ini jelas dia tidak tahu bahwa PGI itu bukan Katolik gitu. PGI itu adalah Protestan. Ya. Bahwa PGI itu adalah organisasi gereja-gereja Protestan itu ya semua orang Kristen tahulah. Kita bisa lihat di website ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ini dibaca sendiri saja, ini organisasi Protestan ini. Nanti kalau kita lihat sinode-sinode gereja yang bergabung di dalam PGI ini. Nah ini, Kuria Kristen Batak Protestan, Banua Niho Keriso, Gereja Batakaro, Gereja Metodis, Gereja Kalimantan Evangelis, Gereja Masih Injil di Sangitan Laut, Gereja Masih Injil di Minahasa, dan banyak ini saudara bisa lihat sendiri ada berapa banyak gereja. Ini semua ini gereja Protestan. Jadi kalau dia bilang bahwa dia keluarga Katolik lalu bapaknya itu adalah kerja di PGI, ya astaga. Stephen Indra Wibowo, Ustadz penipu kau itu ya. Nah, makanya jangan terlalu menghebat-hebatkan diri, karena justru dari situ terlihat bahwa kalian itu memang pendusta, pembohong. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana omongan dia? Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia, yang KKR gitulah. Ya, penyembuhan massa. Nah, itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Lagi-lagi ini omong kosong, dia bilang masuknya Tiberias ke Indonesia. Memang Tiberias itu dari mana? Tiberias itu bukan aliran atau gereja dari luar baru masuk ke Indonesia, itu asli dari Indonesia kan, Pak. Ya saya Pariaji yang dirikan itu, ya. Jadi ya saya Pariaji yang dirikan di Indonesia, lalu setelah itu bukan cabang di luar, ya. Tapi masuknya Tiberias ke Indonesia. Lalu dia mamanya yang bawa, omong kosong, itu Pariaji kok yang mulanya kok. Jadi jelas bahwa dari sini saya terlihat ini orang dia kayaknya tidak ngerti perbedaan antara Protestan dan Katolik. Dan juga kita lihat bahwa kan Tiberias itu kan gereja Protestan, katanya dari gereja Katolik. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa satu kalimat pendahuluan saja, pembukaan dari dia, saya sudah kelihatan bahwa ini memang tukang bohong ya. Ustaz kok penipu begini. Apa yang diharapkan oleh orang-orang Islam? Apa yang diharapkan umat Islam dari ustaz-ustaz penipu seperti ini? Stephen Indra Wibowo, sudahlah, tidak usah model seperti itulah, bertobatlah kau ya, daripada kerjamu hanya menipu-nipu. Kalau tujuan menipu-menipu itu tuh apa? Selain untuk perut saja pasti ya. Saya baru dengar kalimatmu pertama, saya sudah tahu bohongnya muncul ya. Belum lagi kalimat-kalimat yang lain ya. Nanti saya ingat, nanti kalau ada lagi saya ungkapkan lagi kebodohan dan kebohongan kamu. Oke, cukup sampai sini. Mualaf harusnya belajar bukan mengajar. Nah, kesalahan yang pertama dari Ustadz Nababan adalah salah kutip ayat. Ustadz Kainama ini menurut saya lebih ngawur lagi. Dia tuduh Yesus menikah. Dia tuduh Yesus berperang. Buat semua orang Kristen, kita doakan ustadz-ustadz ini supaya mereka jangan sembarang. Tahun 2020 ini saya mau ingatkan para ustadz, baik ustadz yang bukan mualaf maupun yang mualaf, yang Anda kok tahu-tahu ngajar gitu loh. Saya sudah berkali-kali bilang, Anda ngajar sih terserah. Tapi yang saya kasihan, saya lucu, geli. Kenapa? Dalam pengajaran Anda itu Anda paksa menjelaskan kitab suci kami. Maka saya mau soroti topik ini. Tahun 2020 ini saya ingatkan para ustadz, baik mu'alaf maupun yang aslinya ustadz, Anda jangan paksa diri untuk membahas kitab suci kami. Karena dari semua ustadz yang berkoar-koar dan videonya, ceramahnya diupload di YouTube, ketika ngomong Alkitab ngawur semua, salah semua. Tapi Anda punya semangat sih sebenarnya
Tapi kan kasihan dong ya, kalau semangat begitu luar biasa tapi ngaco, ngaur, salah, maka generasi milenial menontonnya dan mereka tertawa geli. Kok ada orang-orang jenis Anda ya yang ngotot sekali bicara tentang kitab suci orang lain, atau barang jualan Anda ialah mencari-cari kesalahan orang, lalu kemudian Anda sebarluaskan itu. Dan apa yang Anda anggap kesalahan ini ternyata tidak salah, Anda yang salah. Contoh Ustadz Nababan ya. Ustadz Nababan ini dalam sebuah debat Islam Kristen, saya ketika menonton videonya saya lucu sekali. Ustadz Nababan dengan semangat, kemampuan bicaranya, aduh, saya anggap dia pembicara yang bagus. Tapi ketika berusaha menjelaskan ayat Alkitab dalam debat itu, ngaur setengah mati. Anda lihat di sini, Ustadz ini mengutip satu ayat, lalu di dalam ayat ini Ustadz menyebut bahwa Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Anda lihat video berikut ini. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Nah, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah Anda menonton betapa semangatnya Ustadz Nababan mengutip Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, dan beliau mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Pauluslah yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, sekarang mari kita periksa Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu. Sebenarnya siapa yang berbicara di situ? Saya perlu jelaskan latar belakang dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Anda tahu ini peristiwa adalah khotbah dari Simon Petrus pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, di situ ada fenomena luar biasa, ada mujizat. Ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api, lalu ada murid-murid berbahasa lidah, berbahasa asing, Kapadokia, Pontus, Partia, Elam, dan lain sebagainya. Lalu reaksi orang-orang pada waktu itu, ada yang menyindir, ada juga yang terheran-heran. Pada waktu mereka menyindir itulah, mulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-40, Petrus mulai berkhotbah, saudara-saudara. Jadi bukan Paulus, Petrus mulai berkhotbah. Saya tunjukkan dari ayat 14 ya, bahwa ini adalah khotbah Petrus. Perhatikan Kisah pasal 2 ayat 14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Anda lihat di sini, bukan Paulus. Kisah Para Rasul ini adalah buku kedua dari Dr. Lukas. Dr. Lukas itu menulis 2 buku. Yang pertama Injil Lukas, yang kedua Kisah Para Rasul. Waktu menulis Kisah Para Rasul ini, khusus Kisah pasal 2, itu bicara tentang pengalaman Petrus dipakai Tuhan untuk berkhotbah, bukan Paulus. Jadi ayatnya yang ke-36, yang dengan semangat Ustadz Nababan berkata Paulus salah, Petrus. Nah, di sini kenapa saya sepakat dengan Bang Denny Siregar, dan saya memberi masukan kepada para ustadz, para mu'alaf yang belum belajar sudah mau mengajar, tujuan mau menjelekan Kristen, tahu-tahu Anda kedapatan salah total. Nah, kesalahan yang pertama dari Ustadz Nababan adalah salah kutip ayat. Kemudian di dalam salah kutip ayat ini tetap dilanjutkan, dan di dalam kelanjutan dari pembelaan atau debat yang dilakukan oleh Ustadz Nababan, dia berkata bahwa Pauluslah yang melahirkan Kristen, bukan Yesus. Ustadz Nababan, kamu sok tahu. Ya,
Mari saya jelaskan ya, bahwa Anda menuduh Paulus ini musuhnya Yesus, dia bukan rasul. Anda keliru. Kalau Anda baca semua tulisannya, Anda tahu sejarahnya. Memang di antara 12 rasul dia tidak dipilih, dia dipilih belakangan. Kalau rasul-rasul yang lain dipakai untuk bangsa-bangsa Yahudi, sedangkan Paulus ini dipakai secara khusus bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi dia juga adalah rasul, tapi dipakai belakangan. Jadi kalau ada yang dipakai dahulu, ada yang dipakai belakang, itu tidak menjadi hambatan untuk menyebut mereka adalah rasul. Saya tunjukkan bahwa Paulus adalah rasul. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tuduhan bahwa Ustadz Nababan bahwa Paulus ini bukan rasul tapi musuh, betul. Dia masa lalu dia membenci Tuhan, tapi Anda tahu kan sejarahnya bagaimana Paulus diselamatkan oleh Tuhan secara cuma-cuma dalam tulisan Dr. Lukas tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai seterusnya. Dia diselamatkan cuma-cuma dan setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dipilih menjadi rasul. Jadi tuduhan Ustadz Nababan bahwa dia bukan rasul sama sekali itu omong kosong. Dan yang berikut saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, juga ada data yang jelas sekali bahwa Paulus ini adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Perhatikan surat Roma berikut ini. Roma pasal 11 ayat 13. Paulus bilang begini. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Nah, dari data-data tadi kita sudah melihat betapa Ustadz Nababan ini terlalu berani berkomentar tentang Alkitab, ternyata salah total. Semua yang dia bicarakan salah semua. Tidak ada yang benar, semuanya tidak cocok dengan data-data yang saya baca tadi. Maka saya sebagai hamba Tuhan perlu mengingatkan kepada para ustadz sekali lagi. Anda lihat apa yang Ustadz Nababan katakan ini salah total. Yang berikut, Ustadz Nababan mengatakan Pauluslah yang mengangkat istilah Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Dari data tadi sudah jelas Paulus ini adalah hamba Allah. Paulus ini dipilih Tuhan jadi rasul walaupun dia dulu mantan orang yang membenci Yesus. Tapi kemudian kasih Tuhan kita tuh luar biasa. Semua yang membenci dia, Tuhan bisa rubah hatinya menjadi mencintai Yesus. Bahkan saya sendiri yang berkhotbah hari ini, saya dulu Kristen tapi pola hidup, cara bicara, semuanya menuturkan saya tidak suka Tuhan. Tapi kemudian Tuhan rubah, Tuhan selamatkan, Tuhan pakai menjadi pendeta. Ini membuktikan bahwa kasihnya mengalahkan kejahatan orang. Nah, Ustadz Nababan ini hanya kebiasaan melihat kesalahan orang, kebiasaan melihat masa lalu orang, tanpa mengingat bahwa Allah yang kami sembah ini adalah Allah yang penuh cinta. Dan cintanya mengalahkan dosa sebesar apapun. Dan yang berikut, perlu Anda ingat, sudah pasti sekalipun Paulus dan teman-teman yang memunculkan istilah pertama di Antioquia tentang Kristen, tapi tidak ada satu rasul pun yang bicara menurut kehendaknya sendiri. Maka secara tidak langsung yang memunculkan Kristen adalah Allah sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang Kristen kalau Anda nonton ini, maka Anda ngerti kenapa Kristen muncul? Ya Tuhan Yesus yang memunculkannya. Melalui siapa? Alat-alatnya. Paulus, Petrus, dan lain-lain. Jadi tidak ada manusia yang punya kontribusi mutlak memunculkan agama Kristen seperti Paulus. Bukan, Paulus cuma hamba. Ya, yang berikut Ustadz Nababan. Anda mengatakan Paulus memunculkan Kristen, lalu Paulus juga yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kata siapa? Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan. Mau lihat ayatnya? Saya tunjukkan ya. Perhatikan, Yohanes pasal 13, ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Kata Ustadz Nababan, tidak ada. Ini Yesus berkata, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi para pemirsa khususnya orang percaya, dan saya berharap
Ustadz Nababan atau orang-orang muslim bisa nonton ini, supaya Anda lihat ustadz-ustadz ini sebaiknya belajar Al-Quran aja. Sebab kalau belajar Alkitab nanti modelnya kayak gini nih. Ngomong sesuatu yang tidak benar tentang Alkitab. Alkitab ngomong lain, kau ngomong lain, tafsir sendiri, kutip ayat salah pula. Oleh karena itu, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu ya Ustadz Nababan ya, bahwa Paulus bukanlah orang yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Yesus itu sudah Tuhan dari sononya. Pada waktu dia lahir, di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, malaikat bilang apa? Hari ini lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Masa Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan? Itu fitnah. Dan yang berikut, bukan hanya persoalan dari hari kelahirannya di Lukas 2 ayat 11 itu, tetapi dari sononya di dalam nubuatan nabi-nabi, Nabi Yesaya ya, pasal 9 ayat 5 ayat 6. Di sana dijelaskan bahwa Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tentang siapa? Yesus. Siapa yang disebut Allah yang perkasa? Yesus. Berarti Dia memang Allah. Ditambah lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa yang pada mulanya adalah Allah? Yesus. Jadi bagaimana mungkin Ustadz Nababan dalam debat tadi mengatakan bahwa Paulus angkat Yesus jadi Allah. Tidak ada kami hamba-hambanya yang angkat dia jadi Allah. Dia Allah angkat kami yang sampah ini jadi hambanya. Dan karena kami hambanya, wajib hukumnya kami meluruskan tuduhan-tuduhan bengkok, ngawur, bahkan bodoh dari mu'alaf-mu'alaf atau ustadz-ustadz yang secara paksa diri luar biasa untuk menjelaskan Alkitab kami. Kalian ngawur. Yang berikut, selain Ustadz Nababan, ini ada Ustadz yang baru-baru muncul juga, katanya mantan pendeta, orang Ambon lagi. Namanya Ustadz Kainama ya, kalau tidak salah. Iya, Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini menurut saya lebih ngawur lagi. Dia tuduh Yesus menikah. Dia tuduh Yesus berperang. Kita lihat video-video berikut ini. Dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Yesus itu bukan seperti gambaran saudara Kristen. Bukan Ustaz, lemah lembut, mukanya manis, bewokan, gondrong, mata biru ya. Jarinya halus, enggak. Nabi itu perang, Yesus perang kok. Allah enggak taruh Nabi yang kelemar-kelemar, dibantai sama Roma ya. Enggak, dia fight. Dari video-video tadi Ustadz Kainama, saya bingung kalau ada orang Islam percaya dia ya. Kalau memang misalnya ya, kalau Islam menganggap Isa sama dengan Yesus, coba cari aja di Al-Quran. Emang ada Yesus menikah? Kan enggak ada. Seluruh data tentang Yesus dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada satupun data Yesus menikah. Apalagi bilang Yesus berperang. Ini lebih kacau lagi. Katanya Anda mantan pendeta, lalu Anda punya ceramah model begini. Saya khawatir sekali. Anda semakin menjadi penipu hebat yang mengatasnamakan diri sebagai ustadz berceramah di orang-orang Islam. Tapi saya percaya kok, tidak semua orang Islam percaya Anda. Karena orang Islam kebanyakan juga mungkin sudah tahu ya, seperti Bang Denny Siregar ini yang saya kutip di awal video ini. Mereka menyadari bahwa ustadz-ustadz seperti Anda ngawur setengah mati. Mana ada Yesus berperang? Dalam Lukas pasal 6 ayat 26, 27, 28, Yesus suruh kami doakan musuh kok. Kamu datang-datang tuduh bahwa Yesus berperang. Kamu pernah tahu kan, Simon Petrus cabut pedang, potong telinga orang bernama Malkus di Taman Getsemani. Tapi Tuhan menegur dia dengan kata bahwa jangan bermain pedang, sarungkan pedangmu. Orang yang bermain pedang akan mati dengan pedang. Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang seperti Kainama, Ustadz Nababan,
ini ngawur semua. Ya tentu masih banyak ustadz, tapi pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa Anda orang-orang yang berusaha menjelekkan Kristen, tapi dengan usaha Anda itu ketahuan Anda semua penipu dan kurang belajar. Anda kalau dikasih panggung mendingan nolak deh. Kami yang pendeta yang belajar Alkitab setiap hari saja, kami kadang-kadang malu kalau dapat topik-topik berat, kami malu setengah mati. Tapi kok Anda begitu berani terima panggung, lalu menjelek-jelekan nama Yesus, Yesus berperang, Yesus menikah, apa sih kamu? Ngawur sekali ya. Jadi saya sebagai hamba Yesus Kristus, saya kasih ingat Anda, supaya Anda jangan sembarang membabi buta, mengutip-ngutip Alkitab, Ustadz Kainama, sebelum Tuhan menegur Anda. Ya, Anda fitnah itu. Anda ngawur setengah mati ya. Anda tanda saya, Pendeta Mel Atok, saya akan berusaha pelajari ceramah-ceramahmu yang berisi fitnah dan kebohongan itu, dan saya akan tanggapi lagi. Buat semua orang Kristen, kita doakan ustadz-ustadz ini supaya mereka jangan sembarang. Tentu masih ada banyak yang ngawur juga, nanti saya akan tanggapi di video-video berikutnya.